Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan debat saya pada siang hari ini yang saya banggakan. Nah, mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu tentang Dewan ini sebagai lembaga pemberi beasiswa tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Nah, sebelum saya masuk kepada argumen saya akan menanggapi terlebih dahulu argumen dari tim pemerintah. Nah, saya akan menyanggah terlebih dahulu. Apakah dengan cara tidak perlu mempublikasikan hasil dari penelitian tersebut, penyebarluasan informasi beasiswa akan terrealisasikan dengan baik dan efektif? Nah, menurut kami dari tim oposisi, tim pemerintah tidak mampu menjelaskan bagaimana cara penyebarluasan yang baik, cara penyebarluasan informasi terkait beasiswa itu dengan baik dan efektif. Nah, kami dari tim oposisi memiliki saran. Adapun saran yang kami tujukan yaitu penyebarluasan hasil penelitian terkait informasi beasiswa itu dapat disebarluaskan melalui jejaring media informasi yang sudah berkembang di Indonesia seperti sekarang ini. Nah, banyak sekali media-media yang sudah berkembang. Contohnya media-media informasi itu ada media sosial. Media sosial dapat dijadikan salah satu alternatif yang paling efektif untuk penyebar luasan hasil dari penelitian beasiswa tersebut. Akan tetapi kami boleh saja penyebar luasan hasil penelitian seseorang disebarluaskan, akan tetapi kita harus memperhatikan kode etik dari penyebar luasan publikasi hasil penelitian seseorang agar kita terhindar dari perangkap yang namanya perangkap plagiarisme. Nah, plagiarisme ini sangat tidak dibetulkan apabila kita memplagiat hasil karya dari seseorang. Nah, baik, selanjutnya terkait informasi beasiswa. Nah, beasiswa ini beragam macam yang dapat kita temukan di Indonesia. Contohnya, beasiswa itu banyak kategori beasiswa. Yang pertama ada beasiswa yang paling banyak kita jumpai dan paling banyak juga penerimanya, yaitu terkait beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi ini merupakan beasiswa dengan kategori ekonomi lemah, kemudian dengan kategori siswa mempunyai prestasi akademik yang baik. Kemudian ada juga yang namanya beasiswa PPA dan masih banyak lagi beasiswa lainnya. Nah, beasiswa ini bertujuan untuk mensejahterakan mahasiswa ataupun siswa yang ingin melanjutkan perkuliahan atau perguruan tinggi. Nah, pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka putus kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi tinggi dengan alasan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen perubahan atau agen of change perlu mendapat pembinaan yang terus-menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa mengikuti proses perubahan pembelajaran secara linear. Nah, ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan ketidakadaan biaya. Nah, di sini merupakan salah satu fungsi dari beasiswa. Nah, untuk menghindari peluang mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau setiap mahasiswa, tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi dengan alasan ekonomi. Keberhasilan dari bantuan beasiswa ini kepada mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, namun melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Pada gilirannya terdapat dilihat adanya kemanfaatan dari pemberian beasiswa itu sehingga prestasi akademiknya terus meningkat. Jadi di sini kami dari tim oposisi kami tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Karena kenapa?
adanya media informasi, adanya media-media yang menjadi alternatif untuk penyebaran terkait informasi beasiswa ini merupakan cara yang paling efektif. Nah, adapun faktor lain dari penyelewengan dari beasiswa ini yaitu adanya faktor kekeluargaan. Nah, faktor kekeluargaan ini yang sering kita jumpai, yang sering kita temui ada di sekitar kita. Nah, faktor itu sangat faktor yang tidak bagus dan tidak etis sehingga banyak mahasiswa yang terkendala akibat faktor tersebut. Nah, maka dari itu kami dari tim oposisi kami dari tim oposisi menolak adanya mosi ini. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.